Bismillahirrahmanirrahim. Wala syakka anna dhararal munafiqin asyaddu 'alal muslimina min dhararil kufar. Tak diragukan bahwasanya bahaya orang-orang munafik. Bahayanya orang-orang munafik lebih bersengatan atas umat Islam daripada bahayanya orang-orang kafir. Tak diragukan bahwasanya bahayanya orang-orang munafik lebih besar atas atau lebih bersengatan atas umat Islam daripada bahayanya orang-orang kafir. Li'anna ulaika yadkhuluna bainal muslimina faya'lamuna asrarahum. Karena bahwasanya mereka itu siapa tadi? Mereka itu orang munafik masuk antara umat Islam hingga mengetahui rahasia-rahasia mereka. Orang munafik itu masuk, ya kita tuh menyusup antara umat Islam hingga mengetahui rahasia-rahasia mereka. Wa yushayyi'unaha bainal a'da'i minal yahudi wa ghairihim. Lalu menyebarluaskannya antara musuh-musuh dan menyebarluaskan antara musuh-musuh daripada orang Yahudi wa ghairihim, dan selain mereka, daripada orang Yahudi dan selain mereka. Kama hasala dzalika miraran, sebagaimana terjadi demikian itu berkali-kali. Rencak sudah ya kah? Rencak kenapa? Rencak orang munafik ini selalu membocorkan rahasia umat Islam kepada orang-orang yang kafir. Lalu kemudian kan kita wajib menerima mereka walaupun mereka berpura-pura masuk Islam. Bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demi apa bersyahadat? Demi kada diperangi. Tapi kalau nya sumbahyangan kada sumbahyang, kalau nya Jumatan kada ke masjid. Ya kah? Ini hendak mencari keamanan bana raja di dalam agama Islam supaya kada menjadi musuh orang Islam gitu aja sudah, supaya kada berperang lawan orang Islam. Nah, ketika ada kesempatan dan peluang untuk membocorkan rahasia umat Islam kepada orang kafir, maka mereka akan melakukannya. Tapi kita harus menerima mereka, karena bila sudah mengucapkan la ilaha illallah statusnya muslim. Nah, kemudian prinsip bagaimana kita menyikapi mereka, bersikap kepada mereka. Nah, Rasulullah mengajarkan, wal asasul ladzi kana alaihi Rasulullah an yaqbala ma zahara wa yatruka lillahi ma batana. Dan prinsip atau dasar yang adalah atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan prinsip dasar yang atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, injaki aja lah mengucapkan sholawat bila disambat nama Nabi supaya kada disambati Nabi apik. Nyamun orang kada bersalawat sambati Nabi apik ya Nabi. Ya sahabat, siapa yang apik? Orang yang kada bersalawat ketika namaku disambat. Nah, jadi Rasulullah itu an yakbala, menerima beliau, ma zahara, yang zahirnya, wa yatruka lillah, ia tinggalkan, ia serahkan kepada Allah, ma batana, yang tersembunyi ya. Jadi napa yang nampak sidin terima,
yang tersembunyi sidin serahkan kepada Allah. Artinya bila ingin syahadat ya sudah dianggap muslim. Nah, urusan hatinya Allah yang hukum mereka. Walakinnahu alaihi salatu wassalamu ma'adzalika kana la ya'manuhum fi amalim ma. Tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wassalamu beserta demikian itu adalah tidak merasa aman dari mereka. Jadi Nabi Muhammad tuh kada pernah merasakan aman dari mereka. Jadi selalu waspada. Tidak merasa aman dari mereka fi amalimma pada pekerjaan apapun. Dalam urusan apapun kada pernah Nabi Muhammad tuh merasa aman daripada pengelabuan orang-orang munafik. Fakatsiran ma kana yataghayyabu 'anil Madinah. Seringkali beliau yataghayyabu 'anil Madinati, pergi dari Madinah atau meninggalkan kota Madinah, wa yuwalli 'alaiha ba'dul ansar, menyerahkan pimpinan atasnya kepada sebagian Ansor. Seringkali Nabi itu pergi dari Madinah. Kenapa jadi Nabi pergi dari Madinah? Berperang. Kayak semalam ya kah? Perang Tabuk. 80 orang munafik yang kada umpat perang, padahal Nabi memerintahkan. Padahal Nabi menyuruh, tapi kada umpat perang, kada umpat tulak. Lalu alasan ulun ini ya Rasulullah, ulun ini ya Rasulullah. Dan jawab Allah tidak akan ridha walaupun engkau ridha. Allah tidak akan meridhai mereka walaupun engkau sudah merestui mereka. Munafik lah, ngalibana munafik ini. Wa yuwalli, Rasul menyerahkan pimpinan atasnya Madinah akan sebagian orang Ansor. Nah, itulah prinsipnya lah. Jadi prinsipnya iman mereka diterima, syahadat mereka diterima, tapi untuk urusan keamanahan kada kawa dipercaya. Umpama tugas, yakanya jabatan, kada kawa dipercaya. Tugas napa? Umpama menjadi wakil Rasulullah menjaga keamanan Madinah, kada kawa. Umpama mengutii duit zakat, menampung duit zakat, kada kawa dipercaya. Pokoknya kada kawa dikasih jabatan, kada kawa dikasih amanah, pastinya hianat. Itu prinsipnya lah. Walakin lam yuhad annahu walla rajulan mimman uhida alaihin nifaqu. Akan tetapi tidak diketahui bahwa Rasulullah walla rajulan menyerahkan pimpinan kepada lelaki mimman uhida alaihin nifaq, di antara orang yang diyakini atasnya kemunafikan. Tak diketahui bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam tak diketahui bahwa Rasulullah pernah menyerahkan pimpinan kepada lelaki yang diyakini ada kemunafikan. Abdullah bin Ubay bin Salul itu gembongnya aja kita tuh. Ketuanya munafik. Tapi pernahkah Nabi menyerahkan pimpinan? Kada pernah. Kada dikasih kesempatan.
Pernah mau ulah masjid. Tapi mulah masjid niat apa? Hendak memecah belah umat. Namanya Masjid Dirar. Sekarang dijadikan tempat sampah. Kenapa? Niat awal membangun masjid buat memecah belah kesatuan umat Islam. Jadi di situ kumpul orang-orang munafik. Nah, ya kah? Saling curhat. Diundang Nabi untuk sembahyang di situ, peresmian kisahnya nih. Takanya Nabi bulik daripada tempat itu, turun wahyu apa? Perintah bahwa itu Masjid Dirar. Akhirnya masjidnya dirobohkan. Ada kena di tarikh itu. Ada Masjid Dirar. Masjidnya sekarang jadi tempat sampah ya. Masjid Dirar. Li'annahu alaihi salam ya'lamu ma yakunu minhum lawullu amalan. Karena Nabi alaihi salam ia mengetahui apa yang terjadi. Rasul mengetahui apa yang terjadi dari mereka andai diserahkan pekerjaan atau andai diamanahi pekerjaan. Nabi tahu apa yang akan terjadi andai mereka itu dikasih kepercayaan. Fa innahum bila syakin yattakhiduna dzalika fursatan li idraril muslimin. Maka sungguh mereka tak diragukan. Sungguh mereka orang munafik tak diragukan akan menjadikan itu apa? Yang tadi yang amanah tadi, jabatan tadi, fursoh, kesempatan untuk merugikan umat Islam. Nah, makanya dalam hal mengangkat pemimpin ini penting. Jadi politik itu penting. Mencoblos calon pemimpin itu penting. Kenapa? Karena di tangan mereka lah kena nasib kita diserahkan, digantungkan. Kebijakan apa yang akan mereka ambil? Dahulu di Jakarta gubernurnya orang Cina, bukan orang Islam. Akhirnya apa? Takbir keliling kada boleh. Ditangatinya takbir keliling tablik akbar di Monas kada boleh. Bakurban, motong hewan kurban di halaman masjid kada boleh. Pokoknya yang bernuansa ada syiar Islam, simbol-simbol Islam yang semarak Islam, semangat Islam, kada dibolehakannya. Itu akibat pemimpinnya bukan orang Islam. Pas berganti pemimpin orang Islam, orangnya soleh, keturunan orang soleh, keturunan orang baik. Nah, yang tadinya kada boleh tablik akbar di Monas boleh. Yang asalnya kada boleh takbir keliling boleh. Nah, jadi banyak yang dibolehakan. Berkat tuh, Bang. Itu orang kafir. Pun orang munafik. Nah, ini orang munafik ini Islam juga KTP-nya. Tapi nya berbahaya amun dipilih. Ya kan? Bisa merugikan. Li'annahu alaihi salam tadi. Wahada, ini adalah darsun muhimmun, pelajaran yang penting. Liru'usail islami yu'allimuhum alla yathiqu fil a'malil muhimmati illa biman lam tazhar alaihim syubhatun nifaqi. Ini pelajaran yang penting untuk tokoh-tokoh Islam. Jadi ini pelajaran penting bagi tokoh-tokoh Islam, ulama-ulamanya,
pejabat-pejabatnya, ya kah? Wakil-wakil rakyatnya, yu'allimuhum, mengajarkan mereka. Jadi Rasul mengajarkan mereka alla yathiqu fil a'mal, agar tidak mempercayakan pada pekerjaan-pekerjaan penting, agar tidak mempercayakan pada pekerjaan-pekerjaan penting illa biman lam tazhar alaihim syubhatun nifaq, kecuali kepada orang yang tidak nampak atas mereka syubhatun nifaq, campuran kemunafikan. Jadi mun hendak mengangkat pemimpin, cari yang kedada aroma munafik. Ini kan aneh. Ini ada calon presiden negaranya. Ya kah? Ada calon presiden. Ada si Ikung yang ketujuh nonton film porno. Ya kah? Maka terang-terangan di acara podcast Deddy Corbuzier. Ya, ada di antara calon presiden tuh. Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Coba bayangkan kalau orang itu jadi presiden nih kamu. Ya kan? Bayangkan nih kamu kalau orang itu sampai jadi presiden, apa yang terjadi masalah kayak gitu. Bisa di TV kita ya kan. No sensor tuh bang. Nah penting nih tuh. Nah mencari salah pilih bahaya benar. Kalau munafik itu menyembunyikan. Ini terang-terangan padahal live pulang. Itu kada munafik ngarannya fasik ngarannya. Nah, fasik ini tuh apa? Bangga dengan dosa. Dosa bangga. Kayaknya calon jadi presiden. Lalu jadi video klip azan di MNC. Membasuh tangan kada liput. Wudu mana ada kada besing-sing tangan. Orang wudu tuh sing-sing tangan dulu ya kah? Ya kada besing-sing tangan. Kakanak gen mun anak wudu napa dulu digawe? Besing sing dulu. Nah, kaki itu calon juga. Illa bi au izharu ma yukhalifu ma fil fuad, atau menampakkan yang menyalahi di dalam hati, atau menampakkan yang menyalahi yang di dalam hati, menampakkan yang menyalahi yang di dalam hati. Wallahu subhanahu wa ta'ala istirahat. Aku anunya nih kartunya belum mau top up ini ya.
Nih, aku mau mencet anu pang.